Untuk mendiskusikan hal ini sudah hadir sejumlah narasumber di studio bersama saya. Dari sebelah kanan saya ada Bung Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Selamat malam. Selamat malam. Boleh digunakan mic-nya ya, Bung Margarito. Selamat malam, Anggi. Di ujung sana ada Henry Satrio, pengamat politik. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Anggi. Ini bajunya sama-sama pink ini. Iya kita ya, senada kita. Senada, oke. Di sebelah kiri saya ada Emru Sihombing, pengamat politik. Selamat malam. Selamat malam. Dan di ujung sana ada Bung Hedi Hasibuan, mantan anggota Kompolnas nih. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Sehat semuanya ya, itu yang paling penting ya. Nah ini kita akan membahas mengenai isu yang terus bergulir ini, mengenai adanya opsi untuk membuka perwira aktif di TNI dan Polri untuk bisa menempati posisi kepala daerah, tidak hanya sebagai PLT nih, tapi sebagai penjabat di sini. Saya mau berbicara soal aturan hukumnya terlebih dahulu dari Bung Margarito. Ini secara aturan dari TNI Polri kan sudah jelas undang-undangnya, aturannya bahwa mereka harus nonaktif terlebih dahulu atau alih status terlebih dahulu. Nah tapi Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini bisa dilakukan? Karena pihak Mendagri juga beralasan ada Undang-Undang nomor 10 ya, tahun 2016 yang akan mengatur soal kepala daerah ini. Oh, begini, saya berharap betul Mendagri jangan berpikir lain, apalagi mengambil standing pada Undang 10 2016 itu ya, tentang pemilihan kepala daerah itu. Dan saya jujur saja kasihan sama Mendagri. Kasihan dan kenapa? Presiden. Kenapa? Dia kan untuk alasan apapun tidak ada orang yang menyanggah bahwa beliau itu mantan Kapolri. Oke. Ya, beliau tahu dong Undang-Undang 2 tahun 2002 gitu ya, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Plus saya tidak percaya kalau dia tidak tahu Pak Tito ini tidak mengerti Undang-Undang 34 2004 tentang TNI gitu ya. Dan itu sebabnya saya kasihan. Clear kok pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Polri jelas Polri, anggota Polri tidak bisa hanya dapat menjabat jabatan di luar kepolisian bila setelah mengundurkan diri atau pensiun. Oke. Pasal 47 Undang-Undang nomor 34 2004 tentang TNI Polri juga sama ayat 1. Prajurit hanya dapat menjabat jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Anda mau bicara apa lagi? Se-eksplisit itu, setegas itu undang-undang memerintahkan. Anda jangan ini deh, tidak ada negara di dunia ini, apalagi kita, Hensa dan kita semua mengakui bahwa kita ini negara demokrasi ya. Tidak ada demokrasi yang tidak dipandu dengan law. Tidak ada demokrasi yang tidak dituntun, tidak diarahkan, tidak tidak diarahkan dan tidak dituntun dengan hukum. Dan hukum kita mengatur seperti itu. Anda mau bilang apa? Saya mengerti bahwa demokrasi kita sudah terluka begitu parah di hari-hari ini. Demokrasi dan hukum kita betul-betul terluka begitu parah dan saya berharap betul agar Presiden, saya tahu beliau bukan ahli hukum, Pak Tito bukan ahli hukum, tapi dua undang-undang itu sudah terlalu jelas. Oke, artinya harus tidak ada alasan sedikit pensiun pun. ya. Yes. Kalau pensiun atau beralih status tidak masalah. Tidak ada masalah. Kan ada beberapa pejabat polisi yang ada di Kementerian Perikanan, gitu, ada di Kemenkumham, semua beralih status. Karena itu pertanyaan singkat kita adalah, ini negara pakai hukum apa sih? Lo ada sebagian polisi kayak begini, sebagian nanti kayak yang kalau jadi nanti gitu ya akan datang tuh. Lalu kita ini pakai hukum apa sih? Pakai berapa hukum di negara ini nih? Suka-suka kita begitu. Itu kan luar biasa parah gitu ya. Jadi saya harap betul janganlah berargumen aneh-aneh deh. Jangan berargumen aneh-aneh. Jadi saya mau ngomongin dulu. Kalau Anda melihatnya bagaimana? Haruskah polisi kalau misalnya atau TNI mau menjadi penjabat di daerah tertentu harus pensiun dan dialih statuskan? Ya, saya kira tidak demikian ya, Bang Margarito ya. Karena memang kalau kita lihat di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tidak ada sedikit pun yang melarang misalnya anggota Polri TNI untuk ikut atau ditunjuk menjadi pejabat bupati atau apa. Kalau begitu Anda cabut Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 dan Undang-Undang 34 2004 itu, bukan selesai. Ini kan penunjukan. Ini adalah penunjukan Pak Margarito. Ini. Iya.